Halo, saya Adi. Di video ini saya akan sharing mengenai static root. Video ini bisa dijadikan salah satu bahan pembelajaran bagi teman-teman yang saat ini sedang belajar soal routing. Untuk memulai belajar routing, saya sarankan untuk memahami konsep IP dan perhitungannya. Karena pengetahuan dan pemahaman tentang IP ini adalah tahap awal dalam pembelajaran jaringan. Oke, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa itu routing. Routing adalah proses menghubungkan network yang berbeda supaya bisa saling terkomunikasi. Contohnya, laptop dengan IP 192.168.1.10/24 bisa terkomunikasi dengan IP PC desktop 192.168.2.10/24 atau IP printer 192.168.3.10/24 dan memiliki masing-masing router untuk setiap networknya. Jadi jika tiga network yang berbeda tadi ada dalam satu router yang sama, tidak perlu proses routing. Tiga IP tersebut memiliki network yang berbeda. Agar bisa terhubung, maka perlu dikonfig routing di masing-masing router. Di video ini, kita akan belajar soal static routing. Static routing merupakan tahap awal untuk mempelajari model routing lainnya atau dynamic route. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk mulai pembelajaran, teman-teman bisa menggunakan emulator atau JNS3. Atau bisa juga menggunakan real hardware dari Mikrotik. Di sini kita akan menggunakan 3 router dan beri nama routernya RO1, RO2, dan RO3. Kenapa 3 router yang saya gunakan? Supaya lebih terasa nanti proses routingnya. Konfigurasi yang pertama adalah penamaan dari masing-masing router, yaitu kita beri identitinya. Untuk router yang baru, identitinya masih default Mikrotik. Maka kita set dulu identitinya sesuai dengan penamaan router yang sudah kita tentukan. Jika router tidak ada identitinya, ini akan agak merepotkan kalau kita mau konfigurasi, karena namanya sama. Jadi kita susah menentukan ini yang mana perangkatnya. Maka dari itu pentingnya identity supaya memudahkan kita dalam melakukan konfigurasi dan menentukan perangkatnya. Di sini kita akan menggunakan 3 router dan beri nama routernya RO1, RO2, RO3. Kenapa 3 router? Supaya lebih terasa nanti proses routingnya. Identity di masing-masing router dan memastikan bahwa interconnect-nya sudah benar. Ini RO1, ini RO2, ini RO3. Jadi dari ketiga router tadi untuk neckboard-nya sudah terdetek, bisa dibilang sudah benar. Kemudian untuk alokasi IP-nya, IP yang kita gunakan adalah 192.168.1.0. Ini alokasi point to point untuk RO1 dan RO2. Kemudian 172.16.2.0 ini alokasi point to point untuk RO2 ke RO3. Kenapa IP point to pointnya saya buat kelasnya berbeda? Supaya mudah dalam proses pembelajaran. Untuk yang di bagian RO1 IP-nya 192.168.1.1. Untuk yang bagian R2 192.168.1.2. Untuk di sisi RO2 point to point ke RO3 172.16.2.1. Kemudian di sisi RO3 nya 172.16.2.2. IP yang disiapkan lagi adalah IP loopback. IP loopback adalah IP yang kita gunakan untuk pengetesan routing. Di bagian RO1 IP nya 111.10.10.0/24. Kemudian di bagian RO2 IP nya 111.20.20.0/24. Kemudian di bagian RO3 IP nya 111.30.30.0/24. Setelah kita mengalokasikan IP, kemudian kita bisa tambahkan IP tersebut di masing-masing routernya. Kita mulai dari RO1 dulu. IP address. IP ini adalah IP remote ke router ini yang saya integrasikan dengan Mikrotik saya. Kita tambah IP-nya dulu. Untuk IP point to point-nya 192.168.1.1/30. Untuk identity saya sudah sesuaikan.
identity. Jika punya teman-teman masih default, silahkan disesuaikan. Kemudian kita ke RO2. Kita tambahkan IP address-nya. Ini sama IP remote supaya saya bisa buka winbox-nya ini. Kemudian kita tambahkan IP point to point-nya 192.168.2/30. Ini adalah point to point ke router 1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk IP yang selanjutnya. Ini kita kasih komen supaya lebih mudah. PTP RO1. Kita tambahkan lagi 172.16.0.2 Ether 2. Ini interface yang mengarah ke router 3. Apply, kemudian komen supaya lebih mudah nanti untuk identifikasinya. PTP RO3. Kemudian kita pasang IP di sisi RO3. IP address, ini IP remote, tambah 192.16.2.30. Oke, Ether 1. Dari 3 router ini, jadi kita pastikan terlebih dahulu apakah untuk interkoneksinya sudah benar. Bisa kita lihat dari point to point-nya. Kita lihat topologi. Kalau di MikroTik ada fitur namanya IP neighbor. IP neighbor ini fungsinya untuk mengetahui router yang terkoneksi atau perangkat yang terkoneksi. Contohnya kita coba lihat dari router RO1. Ini seharusnya yang terlihat hanya RO2 dari IP neighbor-nya. IP neighbor. Oke, ini sudah benar. Yang terlihat hanya RO2. Kita pastikan bisa di ping dan reply. Untuk interkoneksi dari RO1 ke RO2 ini sudah benar. Kemudian kita cek lagi interkoneksi dari RO2. Seharusnya untuk IP neighbor RO2 akan terlihat RO1 dan RO3. Ini RO2 IP neighbor. Oke, sudah benar. Yang terlihat RO1 dan RO3. RO1 dan RO3. Sudah terlihat RO1 dan RO3. Kemudian coba kita tes ping. Reply. Kemudian ganti yang satunya RO3, kita tes ping. Oke, reply juga. Artinya untuk interkoneksi sudah benar. Kemudian di bagian RO3 harusnya sih sudah benar kalau RO3. IP neighbor. Ini sudah kelihatan hanya RO2 yang terlihat. Kemudian kita tes ping. Reply ya. Untuk interkoneksi dari RO3 ke RO2 ini sudah benar. Setelah semua identity dan interkoneksi kita setting dengan benar, untuk IP loopback ini IP-nya ditambah di interface. Kita buatkan dulu interface lowbridge. Di sini masih belum ada interface lowbridge. Kenapa di interface lowbridge? Interface lowbridge ini interface yang selalu running. Atau interface bridge ini interface yang selalu running, karena IP supaya bisa dijangkau interface-nya harus running. Kita tambahkan dulu interface-nya di bagian bridge. Kita beri nama lowbridge. STP-nya non. Kemudian kita tambahkan IP-nya 192.168.1.10.10.1/2. Interface-nya lowbridge. Kemudian kita ke RO2 IP bridge. Kita tambahkan interface lowbridge di RO2. Kemudian kita tambahkan IP-nya untuk interface lowbridge.
Kemudian di RO3 kita tambahkan interface Lubrid. Sebelum kita lanjut ke proses routing, kita tes terlebih dahulu apakah Lubrid dari RO2 dan RO3 bisa diakses dari RO1 atau terkoneksi atau bisa dijangkau. Oke, kita mulai pengetesannya. Tool ping. Ini untuk Lubrid RO3. Kemudian hasilnya RTO, artinya masih belum bisa dijangkau. Ini adalah Lubrid RO2. Sama menurut masih belum bisa dijangkau. Kita lihat di routing tabelnya, IP root ini adalah routing tabel. Routing tabel ini adalah tabel yang memuat informasi mengenai IP yang dituju, atau IP yang di root. Jika DAC ini artinya dynamic active connected, maksudnya dynamic active connected karena IP ini ada atau terpasang di router ini, jadi dia mengikuti. Maka jika kita menggunakan segmen IP yang berbeda dalam satu router, mereka masih bisa saling terkomunikasi karena untuk proses routingnya sudah termuat di router. Karena pengetesan dari ping dan trace tadi sudah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk config routingnya. Kita bisa mulai config routing dari RO1 untuk menambahkan root ke masing-masing router. Yang pertama kita tambahkan root ke arah RO2 20.20.0/24. Gateway-nya adalah IP 192.168.1.2. Apply. Coba sekarang kita ping, tool ping. Ya. Yang tadinya RTO sekarang sudah reply karena kita sudah melakukan penambahan root di sisi RO1. Oke. Untuk trace rootnya 1 hop karena memang dia langsung dari RO0 ke RO1. Beda nanti jika RO1 ke RO3, maka dia akan terlihat ada hop, 1 hop baru yang kedua. Sekarang kita coba tambahkan dari RO1 ke RO3. RO1 ke RO3. 11 30.30.0/24. Gateway-nya sama seperti gateway yang ke arah RO2. Masih RTO. Kenapa dari RO1 bisa ke RO2 tapi belum bisa ke RO3? Karena proses routingnya masih belum lengkap. Jadi harus ditambahkan dulu proses routing di sisi RO2 ke RO3. Kemudian RO1 harus mengenali IP network atau IP gateway RO2, RO3. Oke, kita lanjut dulu ke RO2. Jadi ini belum bisa dikonfig, kita konfig dulu ke RO2. RO2 IP address. IP-nya sudah benar. Kita lihat di sisi IP root. Di sini IP rootnya masih direct active connected, artinya IP yang ada di router ini saja yang terlist. Kita perlu tambahkan dulu. Kita tambahkan routing ke arah RO1, gateway-nya 1.1. Kita tambahkan saja. Dari RO2 ke RO1 sudah reply. Coba kita tes sekarang ke sini. Yang pasti belum reply kalau ke RO3. Untuk make sure aja ini.
Oke, sekarang coba kita tambahkan ke arah RO3. Tiga puluh 0/24 172 16 apply. Sekarang yang ini sebelumnya RTO, coba kita ping sekarang. Oke. Untuk yang dari RO2 ke RO3 sudah reply. Dari RO2 ke RO3 sudah reply. RO2 ke RO1 juga sudah reply. RO1 sudah reply. Sekarang kita beralih ke RO3. Untuk RO3 kita lihat untuk IP rootnya masih direct connect semua. Kita tambahkan routing ke arah RO2 dan RO1. Kita tes ping sekarang. Oke, reply. Kemudian kita tambahkan root ke arah RO1. Kita tes. Masih RTO. Kenapa ini masih RTO? Karena router ini masih belum mengenali IP gateway-nya ini. Jadi coba kita balik lagi ke RO1 ya. RO1 masih belum mengenali RO3 dikarenakan gateway-nya RO3 masih belum terdeteksi dari RO1. Saya akan tambahkan dulu network gateway dari RO2 ke RO3 di sisi RO1 supaya IP dari RO3 bisa terjangkau dari RO1. Oke, untuk IP-nya sudah reply. Kita ke RO3. Kita tambahkan network RO 192.168.1.0/30. Gateway-nya 172 ini sama 172.16.2.1. Kita apply. Kita lihat melewati 2 hop, lewat router 2 baru ke router 3. Di sisi router 3 pun pastinya sama. Dia sudah reply juga. Kemudian root 110.10.T1. Nah, sama ini. Lewat gateway RO02 kemudian ke RO01. Jadi untuk proses routing dari RO1 ke RO2 sudah oke. RO2 RO3 oke. Kemudian dari RO1 ke RO3 sudah oke. Dari RO3 ke RO2 oke. RO3 ke RO1 juga sudah oke. Jadi untuk proses routingnya sudah selesai. Hal yang perlu diperhatikan terkait routing tabelnya. Oke. Jadi routing yang perlu ada di masing-masing router adalah dari router 1 harus memiliki routing tabel IP loopback RO2, IP point to point sama IP loopback RO3. 1 2 3. Kemudian di RO2 routing tabelnya yang perlu ada hanya IP loopback RO1 dan RO3. RO2 sebagai transit saja. Kemudian di sisi RO3 ini sama seperti RO1, dia punya 3 static root. Oke, dari hasil konfigurasi sebelumnya bisa kita simpulkan untuk konfigurasi static router itu mudah, namun jadi agak merepotkan jika router yang ingin kita hubungkan jumlahnya banyak. Maka dari itu static root saya rekomendasikan hanya untuk penggunaan network yang sederhana. Contoh implementasi dari static root yang banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang berbeda ISP misalnya pada jaringan perkantoran. Semoga video ini membantu dalam proses pembelajaran teman-teman yang saat ini sedang belajar soal jaringan. Terima kasih sudah menonton.